Di sebuah desa kecil di lereng gunung, hiduplah seorang janda tua bernama Nyi Sumi. Ia memiliki seorang putri bernama Laras, yang dianugerahi kecantikan luar biasa. Sayangnya, Laras tumbuh menjadi gadis yang sombong dan pemalas. Ia tidak pernah membantu ibunya bekerja dan selalu ingin hidup enak. Meskipun Nyi Sumi sangat mencintai putrinya, ia sering merasa sedih dengan sifat Laras. Setiap kali sang ibu menasihati, Laras hanya mendengus dan menghindari pekerjaannya. Kehidupan di desa. Desa tempat mereka tinggal dikelilingi oleh ladang dan sawah yang subur. Nyi Sumi bekerja keras mengumpulkan hasil panen dan menjualnya ke pasar. Namun, Laras tidak pernah membantu. Ia lebih suka menghabiskan waktu berdandan dan bercermin, mengagumi kecantikannya sendiri. Laras selalu ingin tampil cantik dan mengenakan pakaian terbaik. Namun, karena mereka bukan keluarga kaya, ibunya hanya bisa memberikan pakaian sederhana. Setiap kali ibunya membelikan kain baru, Laras selalu mengeluh. "Kenapa kainnya seperti ini, Ibu?" "Aku ingin yang lebih bagus dan mahal," rengek Laras. "Nak, ini yang bisa Ibu beli." "Kita harus hidup sederhana," jawab Nyi Sumi dengan lembut. Namun, Laras tidak pernah puas. Ia selalu merasa lebih baik daripada orang lain dan menganggap ibunya sebagai penghalang dalam kehidupannya. Perjalanan ke pasar. Suatu hari, Nyi Sumi mengajak Laras ke pasar untuk membantunya menjual hasil panen. Awalnya, Laras menolak, tetapi setelah dibujuk, ia akhirnya setuju. Dengan satu syarat, ia ingin mengenakan pakaian terbaiknya agar terlihat anggun di depan orang-orang. Maka berangkatlah mereka ke pasar. Nyi Sumi membawa sekeranjang buah, sementara Laras berjalan di belakangnya dengan angkuh. Ia melangkah dengan penuh percaya diri, berharap mendapat perhatian dari penduduk desa. Di tengah perjalanan, beberapa orang mulai memperhatikan mereka. Seorang wanita tua bertanya kepada Laras, "Anakku, apakah wanita ini ibumu?" Laras, yang malu karena ibunya berpakaian sederhana dan terlihat tua, segera menjawab, "Tidak, dia hanya pembantuku." Nyi Sumi terkejut mendengar kata-kata putrinya. Hatinya terasa seperti ditusuk. Namun, ia tetap diam dan melanjutkan perjalanan. Beberapa saat kemudian, seorang pria bertanya hal yang sama. Lagi-lagi, Laras menjawab dengan nada meremehkan, "Dia bukan ibuku, dia hanya seseorang yang bekerja untukku." Mendengar hal itu, Nyi Sumi tidak dapat menahan air matanya. Ia merasa hatinya hancur. Dengan suara bergetar, ia berdoa kepada Tuhan, "Ya Tuhan, jika memang anakku begitu malu mengakui ibunya, berikanlah dia pelajaran agar ia menyadari kesalahannya." Kutukan dan hukuman. Tiba-tiba, langit menjadi gelap. Angin kencang berhembus, dan awan hitam berkumpul di atas mereka. Laras mulai merasa tubuhnya kaku. Tangannya tidak bisa digerakkan. Kakinya terasa berat. "Ibu, apa yang terjadi padaku?" Laras menjerit ketakutan. Namun, Nyi Sumi hanya menatapnya dengan air mata mengalir. "Inilah akibat dari kesombongan dan ketidaktaanmu, Nak." Laras menangis dan memohon ampun, tetapi semuanya sudah terlambat. Tubuhnya perlahan berubah menjadi batu. Wajahnya masih menunjukkan ekspresi penyesalan, dengan air mata yang terus mengalir. Penduduk desa yang melihat kejadian itu terkejut. Mereka hanya bisa menatap dengan ngeri saat tubuh Laras berubah sepenuhnya menjadi batu. Akhir yang menyedihkan. Sejak saat itu, di tebing desa tersebut, terdapat sebuah batu besar yang sering mengeluarkan air seperti air mata. Penduduk setempat percaya bahwa itu adalah jelmaan Laras yang terus menangisi kesombongan dan kebodohannya di masa lalu. Sementara itu, Nyi Sumi kembali ke rumah dengan hati yang hancur. Namun, ia berusaha menerima semuanya sebagai takdir dan tetap hidup dengan penuh ketabahan.
Hingga kini, batu tersebut dikenal sebagai batu menangis, sebuah pengingat bagi semua orang agar tidak menjadi anak yang durhaka kepada orang tua. Pesan moral: jangan pernah malu dengan orang tua kita, karena merekalah yang telah membesarkan kita dengan penuh kasih sayang. Kesombongan hanya akan membawa kesengsaraan. Hargai dan cintai keluarga kita selagi mereka masih ada.